Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Alhamdulillah, pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia yang berjudul Surapati bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Telah hampir sebulan lamanya Surapati hidup bersenang-senang sebagai tamu Mangkubumi. Dihormat dan dijamu oleh Pangeran Nerangkusuma secara patutnya menghormati orang yang telah berjasa pada anaknya. Surapati mulai gelisah. Hidup bersenang-senang itu dengan tak ada sesuatu tujuan tidaklah berkenan pada hatinya. Ia rindu kepada kawan-kawan yang hidup tersekat di Aji Barang atas permintaannya sendiri. Maka berkira-kiralah ia hendak kembali ke daerah Banyumas. Mujur baginya. Pada waktu itulah Bupati Banyumas datang mempersembahkan nasibnya ke bawah duli Sri Sunan. Pangeran Mangkubumi sedang mempertimbangkan kepada Sunan supaya dikirimkan laskar yang kuat guna menyelesaikan pemberontakan itu. Surapati mendengar pula tentang itu, lalu berkatalah ia kepada Pangeran Mangkubumi, "Pada hemat saya, buat memadamkan pemberontakan di dalam sesuatu kabupaten, rasa tak guna mengirimkan laskar dari Mataram. Saya tahu seluk-beluknya di Banyumas, dan saya sendiri ada kesanggupan untuk menyelesaikan sengketa itu." "Tuan sanggup, syukur. Jika demikian, beritahulah beberapa banyaknya kawan yang Tuan kehendaki." "Saya tidak hendak membawa kawan dari sini, karena di Banyumas saya mempunyai kawan seorang dua orang." Pangeran Nerangkusuma agak heran mendengarkan kata-kata itu yang diterimanya sebagai bual. Tapi dipikirkannya pula bahwa jalan inilah yang sebaik-baiknya untuk menguji karat Surapati. Maka segeralah ia mempersembahkan maksud Surapati itu kepada Sunan sambil berkata, "Telah sekali dua kali Gusti menanyakan hal ihwal orang itu, tapi hamba belum dapat menyembahkan keterangan yang pasti, karena ia masih dalam penyelidikan. Inilah waktunya yang sebaik-baiknya untuk menguji emas tembaganya." Sri Sunan berpendapat secara itu pula, lalu mengizinkan Bupati Banyumas pulang kembali, disertai oleh Surapati dan keempat kawannya. Sebelum berangkat, Surapati menemui dahulu Raden Gusik lalu berkata, "Raden, doakan, agak penting artinya perjalanan yang sekali ini. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam." "Selamat jalan, Tuan. Saya akan menolong-nolong dengan doa, dan saya yakin bahwa pekerjaan ini akan berhasil baik." "Mudah-mudahan, Raden," sahut Surapati. Maka berangkatlah Surapati dengan kawan-kawannya disertai oleh Bupati Banyumas. Sesampainya ke kemah Bupati yang ada di luar kota, lalu Surapati menyuruh orang membawa cincinnya kepada Kiai Ebun. Orang tua itu mengertilah apa maksudnya pengiriman cincin itu. Setelah mendengar pula bahwa Surapati sendiri ada di kemah Bupati, maka ia pun tidak samar-samar lagi, lalu mengumpulkan pasukannya dengan segera. Kebetulan saat itulah yang sebaik-baiknya bagi Kiai Ebun untuk menyampaikan maksudnya. Pada hari itu, kedua raja sedang melepaskan hawa nafsunya di balai sambil membuka keramaian menyabung ayam. Sekalian kawan-kawannya yang masuk golongan penjahat adalah turut bersukaria di balai itu dengan tidak membawa senjata. Ketika Kiai Ebun datang tiba-tiba membawa pasukan 100 orang yang lengkap bersenjata, maka kedua kepala penjahat itu tidaklah dapat berbuat sesuatu, lalu ditangkap dan menyerah dengan tidak melawan. Maka Raja Sorodento dan Sorodenti dibawalah ke kemah Bupati Banyumas lalu dihukum pancung ketika itu jua.
Sesudah itu Surapati membawa Bupati ke balai lalu bermusyawarah di muka orang banyak. Katanya, "Hei orang Banyumas, ini Surapati disuruh kemari oleh Kanjeng Gusti di Mataram untuk mengamankan daerah Banyumas. Kedua kepala penjahat Sorodenta dan Sorodenti telah dipancung, tapi kami mengampuni dosa kawan-kawannya asal mereka mulai dari hari ini suka mengaku kembali kebesarannya. Tumenggung Banyumas, wakil mutlak Sri Sunan untuk daerah ini. Sukakah kamu sekalian mengaku kekuasaan bupati ini seperti semula?" Suara riuh terdengar yang berseru-seru, "Suka, suka, suka." Sedang kaum Karaman pun berkata suka pula. "Syukur, syukur," sahut Surapati. "Inilah bupati kamu. Kamu telah merasai pahitnya hidup di bawah perintah kedua petinggi yang zalim itu. Insaplah buat ke muka. Jangan lagi membuat kesalahan sebagai yang sudah." Maka Bupati Banyumas lalu didukung orang di atas pundak dan diarak-arak sepenuh balai. Ketika Surapati pulang kembali ke Kartasura dengan sekalian kawan-kawannya, Bupati Banyumas menyertai pula. Maksudnya hendak mempersembahkan segala sesuatunya yang telah terjadi sambil membawa upeti ke keraton. Tiap-tiap hari Senin di alun-alun diadakan keramaian permainan yang dipertunjukkan terutama sodoran atau perang-perangan. Yang turut perang-perangan itu ialah orang-orang ternama di keraton. Masing-masing menunggang kuda dan menyarungkan pakaian yang seindah-indahnya. Sampai ke kuda-kudanya diberi perhiasan yang mahal-mahal. Sunan dan sekalian pembesar kerajaan setiap Senin datang menonton. Di tempat alun-alun ada didirikan satu bangunan setinggil namanya. Di tempat itu Sri Sunan duduk bersama sekalian pengiring dan pengawal kebesarannya. Sekalian orang yang turut perang-perangan itu telah jalan mondar-mandir sekadar hendak memperlihatkan kepandaiannya menunggang kuda dan menanti-nantikan kedatangan Sunan. Gamelan dari rumah-rumah kecil sekitar setinggil telah dipalu dengan perlahan-lahan, menyahut pula gamelan Monggang dan gamelan sekaten dari kiri dan kanannya setinggil. Suara gamelan makin keras, makin riuh. Orang-orang yang berkuda telah berjejer menjadi dua baris. Sri Sunan telah turun dari keraton menuju ke setinggil bersama-sama sekalian pengiring dan kawal kebesarannya. Hanya Sunan sendiri yang menunggang kuda, yang lain berjalan kaki. Serdadu kompeni dikepalai Kapten Greving telah sedia pula menjaga sekeliling setinggil. Sesampai di alun-alun, Sri Sunan mendapatkan orang-orang yang menanti, lalu mengelilingi alun-alun bersama mereka. Setelah itu naiklah Sunan ke atas setinggil. Sodoran dimulai, yaitu berpasang-pasang penunggang kuda bertempur sambil mempergunakan tombak bermata kayu yang dibulatkan pada ujungnya. Dalam pertempuran itu masing-masing berusaha merubuhkan lawannya dari kuda. Di antara juara-juara yang maju berjuang adalah seorang yang tidak dapat dikalah-kalahkan. Siapa saja yang menyerbu tentu akan terhempas ke tanah. Sekalian juara-juara yang telah ada nama berganti-ganti merubuhkannya. Tapi sia-sia karena setiap kali ia tinggal menjadi raja dalam gelanggang. Setelah puas mengalahkan lawannya, maka datanglah ia ke muka setinggil lalu memerintahkan kudanya berlutut menyembah kepada raja. Sri Sunan gelak tersenyum seolah-olah gembira melihat adanya pahlawan yang segagah itu dalam kerajaannya. Seorang letnan dari tentara Belanda berbisik pada komandannya lalu bertanya, "Siapakah orang itu, Kapten? Baru hari ini saya melihatnya." Kapten Greving menyahut dengan muka keruh, Ya, aku tuh tak kenal orang-orang kulit penunggu. Orang-orang kulit perunggu itu hampir sama saja rupanya, ya. Tapi aku tahu bahwa ia tinggal di Kepatihan, di suatu rumah kepunyaan Mangkubumi, ya. Sebenarnya hatiku agak curiga pada orang itu, ya. Dari mana pula Nerang Kusuma mendapat orang itu? Terang sekali ia tidak masuk golongan pembesar-pembesar keraton, ya.
Sri Sunan berpaling pada Pangeran Mangkubumi lalu mengangkat alis matanya. Hanya Pangeran Mangkubumi saja yang mengerti bahwa ia diperintah menghampiri Sunan. Maka menggeserlah ia lalu duduk bersila di kaki kursi Sunan sambil sujud menyembah. "Bukankah pahlawan itu Surapati yang pada saat ini menjadi tamumu?" Demikian Sunan bertanya berbisik. Sunan memerintahkan kepada Pangeran Mangkubumi supaya Surapati dibawa menghadap. Sesampai di muka Sunan, Surapati bersimpuh dan menyembah menantikan titah. Kapten Greving meninjau dari jauh akan segala kejadian itu. Tidak ada yang luput dari pengamatannya. Sayang ia tak tahu apa yang dititahkan oleh Sunan, sekalipun ada terdengar. Tapi sebab Sri Sunan mempergunakan bahasa kromo, maka sepatah pun ia tak dapat mengartikannya. Tidak lama antaranya maka Sunan pun bangkit dari duduknya lalu mengundang pembesar-pembesar sekalian buat santap di keraton. Tentara kompeni tinggal menjaga di pintu gerbang yang pertama. Kapten Greving berdiri di muka pagar besi yang ada di muka tangsi. Hatinya makin tak senang, apa sebabnya ia tak tahu. Memang telah lama busur panah Mataram bertentangan dengan busur panah kompeni. Yang satu memberatkan segala kesalahan pada yang lain. Setelah selesai makan dan minum di keraton, maka tempat sirih dikelilingkan. Itulah tanda bahwa tamu telah diberi kelapangan buat bersenda gurau. Pangeran Mangkubumi telah duduk berhampiran dengan Sri Sunan. Keduanya bercakap-cakap sambil berbisik-bisik, karena Pangeran Mangkubumi menceritakan hal ihwal Surapati sebanyak yang diketahuinya. Lalu Pangeran Mangkubumi minta izin dari Sri Sunan buat memungut Surapati menjadi menantunya. "Jika demikian, kami mengucap syukur," kata Sunan. "Raden Gusik masih muda, kecantikannya tak ada bandingannya. Jika ia suka menerima Surapati menjadi suaminya, tidak patut kita menghalanginya. Jika Surapati telah menjadi menantu hamba, akan lebih sungguh-sungguh ingin memerangi kompeni, musuh kita bersama. Memang kita sangat memerlukan tangan yang kuat jika kita menghadapi kompeni sebagai musuh. Kami yakin bahwa pekerjaan itu dapat kita percakapkan kepada Surapati. Tapi oleh karena utang Mataram sangat besar, lebih baik kita jangan terkemuka bila kompeni datang mencari Surapati. Itu semua telah hamba pikirkan, tuanku. Malah hamba hendak mengetahui mata kompeni. Jika peperangan telah timbul, kita berlaku pura-pura mengambil pihak kompeni. Curang namanya jika itu yang kita lakukan. Tapi apa boleh buat, kompeni sendiri memberi contoh kecurangan kepada kita dengan berkelurusan senantiasa, umpama dibuka jalan buat menindas kita terus-menerus. Oleh karena itu, kami tidak berkeberatan jika Surapati mendapat tempat kediaman di dalam benteng keraton. Sekalian orang luar, bangsa Bali, Makassar, Madura, dan lain-lain boleh menjadi satu dengan Surapati asal mereka suka. Terima kasih Gusti. Percayakan kepada hamba buat menyelesaikan segala sesuatunya. Maka masing-masing asik mendengarkan suara gamelan yang merdu seolah-olah tak ada sesuatunya yang mengeruhkan udara kerajaan Mataram. Rumah kediaman Pangeran Mangkubumi Nerangkusuma ada terletak di dalam benteng keraton. Raden Gusik, anak saudaranya yang dari kecil telah diangkat anak, duduk di dalam serambi yang tersedia untuknya dan dikelilingi oleh dayang-dayang. Setelah dapat memakai secara mestinya dapat hidup di dalam keraton, maka parasnya bertambah cantik. Tambah pula kemungkinan akan menjadi istri Surapati yang telah dicintainya sehabis-habis percintaan, membawa wajahnya menjadi berseri-seri. Alangkah besar perubahan hidup yang telah dideritanya. Hidup sebagai seorang buruan, lari dari rimba ke rimba, mencari tempat perlindungan di dalam gua dan jurang-jurang,
menjadi istri yang kedua dari Pangeran Purbaya yang hampir setiap hari memikir-mikirkan hendak menyerah kepada Kompeni saja. Tapi yang lebih celaka lagi, hidup bersama-sama dengan Madu yang berderajat padmi, berlidah tajam, cemburuan, sangat sungguh besar bedanya dengan hidup sekarang. Sebagai anak Pangeran Mangkubumi yang satu-satunya, sebagai tunangan Surapati. Tunangan Surapati? Apakah mereka itu telah bertunangan? Raden Gusik insaf bahwa Surapati sendiri memang tidak tinggal dingin terhadap dirinya. Hidup bercampur gaul dengan dia 4 bulan di Rimbaraya, mengalami pertempuran-pertempuran, menderita kesukaran dan sengsara, dan pula hidup bersama-sama dengan cita-cita yang satu, yaitu hendak berdaya upaya mengusir Kompeni dari tanah Jawa. Segala sesuatunya bagi kedua orang muda itu telah menjalin tali persaudaraan yang berangsur-angsur menjadi percintaan. Hanya oleh karena keteguhan iman Surapati saja, maka hal cinta mencintai itu tidak disebut-sebut selama di jalan. Dalam perjalanan itu, Surapati selalu menjauh-jauhkan diri daripada penggoda iblis dan setan. Raden Gusik dipandangnya sebagai seorang perempuan yang harus dijaga kehormatannya. Ia menempatkan diri sebagai pelindung Raden Gusik, dan kewajiban itu telah dilakukannya dengan sungguh-sungguhnya. Itulah terutama yang menambah penghargaan Raden Gusik terhadap laki-laki itu. Antara sebentar Raden Gusik bertanya dalam hatinya, adakah ia mencintai aku secara aku mencintainya? Tidakkah diri Nona Belanda itu senantiasa menjadi tabir yang membatas dan mengasingkan aku dari Surapati? Telah berkali-kali Raden Gusik bermaksud hendak menanyakan hal itu berterang-terang kepada Surapati. Tapi jika ia hendak bertanya, rasa malu timbullah seketika, lidahnya berasa berat, mulutnya tinggal tertutup. Tambahan pula, Surapati tidak sekali-kali memberi jalan akan melahirkan pertanyaan sesulit itu. Lakunya sopan, budi bahasanya manis, ramah tamahnya tidak pula berkekurangan, hanya ia tinggal merenggangkan diri. Raden Gusik berasa segan, berasa takut bila telah berhadapan dengan Surapati. Jika dadanya telah sesak, asik berahi tak dapat diperang-perangi, maka dibawanya Wulu Kudur berunding 4 mata. Wulu, bagaimanakah pemandangan engkau? Sudahkah lebah bersedia hendak mendekati bunga? Gusti, menurut pendapat hamba, jika lebih hidup merdeka, telah lama ia menghinggapi bunga, hanya masih ada rupanya yang menghalang-halangi jalannya, masih ada rantai yang mengikatnya. Mungkinkah putus rantai yang mengikatnya itu? Kemungkinan selalu ada. Bagaimana pendapatmu sendiri, Wulu? Bila ia sudah yakin bahwa Nona Belanda itu benar-benar telah melepaskan rantai yang mengungkungnya, niscaya ia akan jatuh ke atas haribaan Gusti sebagai jambu yang sudah masak. Pangeran Mangkubumi Nerangkusuma masuk ke Serambi, wajah berseri gemilang. Segala sesuatunya menunjukkan bahwa hatinya amat senang. Anakku, demikian ia berkata dengan budi bahasa manis setelah ia duduk di atas bangku beleduk di hadapan Raden Gusik. Adakah sesuatunya yang menjadi keinginan hatimu yang sekiranya ayah dapat usahakan? Raden Gusik menoleh kepada Wulu Kudur. Waktunya habis, pemirsa. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.